Kita mulai ya Bapak Ibu. Ini belum gabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore pada Bapak Ibu dosen pendamping. Di sini ada Bu Eni yang ada di Stekom Siliwangi, Pak Kemi yang di Stekom Kendal Weleri, dan Bu Kase yang ada di Stekom Majapahit, juga Bu Eni yang ada di STIE Kartosuro. Kita para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik secara online maupun offline. Oke, salam sehat selalu. Kita bergabung kembali ya dalam pertemuan ke-13 untuk mata kuliah akuntansi bisnis. Di sini kita membahas mengenai akuntansi perbankan tentang ekuitas. Ekuitas di sini merupakan hak residual pemilik atas aset perusahaan. Jadi setelah dikurangi dari seluruh liabilitas, jadi dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank dan untuk memenuhi regulasi dari pemerintah. Jadi ekuitas ini memiliki beberapa fungsi utama. Di sini sebagai sumber pendanaan jangka panjang dan juga sebagai indikator dalam kesehatan keuangan, juga merupakan dasar pembagian dividen. Berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal ini antara lain ada modal di setor, kemudian juga ada tambahan modal di setor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs. Lalu ada selisih penilaian kembali aktiva tetap, laba rugi yang belum direalisasi, dan pendapatan komprehensif lain. Jadi tambahan modal di setor ini merupakan selisih lebih antara nilai terima perusahaan dengan nilai nominal. Kemudian ada selisih penilaian ini terjadi ketika perusahaan melakukan evaluasi aset tetap. Ya, di sini ternyata dalam PSAK 16. Jadi dicatat jika nilai aset naik, maka dicatat sebagai surplus evaluasi di ekuitas. Tapi sebaliknya jika asetnya nilainya turun, ini akan mengurangi surplus evaluasi atau laba rugi. Kemudian di sini adalah laba rugi yang belum direalisasi. Ini merupakan keuntungan atau kerugian yang belum benar-benar terjadi secara cash. Jadi misalkan kenaikan nilai investasi saham yang belum dijual dan penilaian instrumen keuangan pada nilai wajar. Jadi catat di ekuitas bukan laba rugi. Sedangkan pendapatan komprehensif lain ini pendapatan atau beban yang tidak diakui dalam laba rugi tetapi langsung ke ekuitas. Jadi misalkan sini ada selisih revaluasi aset, ada selisih kurs penjabaran laporan keuangan, kemudian ada keuntungan atau kerugian dari program imbalan kerja. Nah, untuk modal inti di sini ada modal di setor, agio saham, lalu ada modal sumbangan, ada cadangan, dan saldo laba. Jadi modal inti ini merupakan bagian utama dari ekuitas perusahaan yang bersumber dari pemilik dan hasil usaha yang ditahan. Modal ini mencerminkan kekuatan keuangan jangka panjang perusahaan dan kemampuan dalam menyerap kerugian. Jadi modal disetor ini modal yang benar-benar disetorkan pemegang saham kepada perusahaan saat penerbitan saham. Jadi seperti setoran kas saat pembelian saham
atau mungkin bisa setoran dalam bentuk aset seperti tanah, bangunan, atau mungkin mesin, dicatat sebesar nilai nominal saham. Lalu ada agio saham, ini merupakan selisih lebih antara harga jual saham dengan nilai nominalnya. Lalu ada modal sumbangan, ini modal yang diterima perusahaan tanpa kewajiban pengembalian dan bukan hasil penerbitan saham. Jadi seperti hibah aset dari pemerintah, donasi dari pihak ketiga, dan setoran pemilik tanpa penerbitan saham baru. Kemudian ada cadangan. Jadi bagian laba yang disisihkan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Nah, jenis cadangan di sini ada cadangan wajib, ada cadangan ekspansi, ada cadangan pelunasan utang dan cadangan umum. Cadangan tujuannya ini untuk memperkuat struktur pemodalan dan mengantisipasi resiko. Kemudian saldo laba. Ini merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Nah, di sini ada laba rugi tahun lalu, ada juga laba rugi tahun berjalan. Jadi saldo laba ini mencerminkan kinerja historik perusahaan dan sumber pendanaan internal. Kemudian modal pelengkap. Modal pelengkap di sini ada cadangan revaluasi tetap, kemudian ada penyisian kerugian aktiva produktif dan modal pinjaman. Kemudian sini juga ada pinjaman subordinasi. Jadi untuk cadangan revaluasi tetap ini merupakan bagian ekuitas atau sumber dana yang menambah kekuatan modal inti, namun kualitasnya berada di bawah modal inti. Jadi modal ini tetap diperhitungkan dalam permodalan, tetapi dengan batasan tertentu. Dan sini untuk cadangan revaluasi aktiva tetap ini merupakan selisih nilai kenaikan aset tetap akibat nilai kembali dari nilai buku ke nilai wajar. Kemudian ada penyisihan kerugian aktiva produktif. Ini merupakan cadangan yang dibentuk untuk menutup potensi kerugian atas aktiva produktif. Jadi seperti misalkan kredit yang diberikan, kemudian ada piutang pembiayaan, kemudian juga ada investasi produktif. Kemudian modal pinjaman. Ini dana yang diperoleh perusahaan melalui pinjaman jangka panjang yang memiliki karakteristik menyerupai modal. Dari sini cirinya jangka waktunya panjang, juga tidak mudah ditarik kembali. Lalu untuk pelunasan berada di bawah kreditor lain. Selanjutnya ada pinjaman subordinasi. Di sini adalah pinjaman jangka panjang yang hak pembayarannya berada di bawah kreditor, biasa apabila perusahaan dilikuidasi. Nah, cirinya di sini jatuh temponya panjang dan tidak dijamin serta ada resiko tinggi bagi pemberi pinjaman. Kemudian mengenai akuntansi modal disetor, ini adalah tadi untuk pengertian dari modal disetor sendiri ini modal yang telah efektif diterima oleh bank dari pemegang saham. Jadi catat sebesar nilai nominal saham yang diterbitkan. Jadi hanya modal yang benar-benar sudah disetor dan sah secara hukum yang diakui dalam ekuitas. Jadi modal setor ini yang adalah yang telah efektif diterima oleh bank sebesar nilai nominal saham. Kemudian ada penambahan modal setor, ini dicatat sebesar uang yang diterima nilai wajar aktiva non kas yang diterima dan besarnya utang yang dikonversi menjadi modal. Jadi penambahan modal setor ini dicatat sebesar nilai yang diterima bank yang meliputi jumlah uang yang diterima dari pemegang saham.
Jadi nilai wajar aktiva non kas yang diterima seperti tanah, bangunan atau peralatan. Nah, jumlah utang yang dikonversi ini akan menjadi modal saham. Kemudian ada pengurangan modal disetor, dicatat sebesar jumlah uang yang diserahkan. Nilai wajar aktiva non kas yang diserahkan, nilai wajar aktiva non kas yang diserahkan, dan besarnya utang yang timbul. Jadi pengurangan modal disetor ini terjadi jika bank menarik kembali modal atau mungkin membeli kembali saham, treasury stock, atau mungkin mengurangi nilai nominal saham. Untuk pengurangan modal disetor ini dicatat sebesar jumlah uang yang diserahkan kepada pemegang saham. Jadi untuk akuntansi modal disetor ini menekankan prinsip realisasi nyata dan nilai nominal saham sebagai dasar pencatatan, serta pemisahan jelas antara modal disetor dan tambahan modal disetor. Kemudian mengenai penjualan saham, jadi penjualan saham ini dilakukan oleh bank untuk mendapatkan modal. Penjualan saham akan dilakukan dengan kurs saham di atas nominal atau di bawah nominal. Hal ini tergantung dari kualitas bank penjual saham. Kurs atas penjualan saham akan berpengaruh terhadap agio dan disagio. Jadi penjualan saham ini merupakan kegiatan perusahaan yang menawarkan saham kepada pihak lain sebagai pemegang saham dan sebagai bentuk penyertaan modal dengan membeli saham. Investor ini akan menjadi pemilik perusahaan serta berhak atas dividen dan memiliki hak suara. Di sini misalkan pada tanggal 2 Januari 2011 Bank Arta didirikan dengan modal. Di sini ada uang tunai 50 miliar, ada tanah senilai 20 miliar, ada gedung senilai 15 miliar, kendaraan senilai 10 miliar, lalu ada inventaris kantor sebesar 5 miliar. Dengan modal awal diakui sebagai saham biasa dengan nilai nominal 10.000 per lembar dengan nilai kursnya 102. Sedangkan pada tanggal 10 Januari 2011, PT Bank Arta menjual saham biasa sebanyak 10 juta lembar dengan nilai nominalnya Rp10.000 dan kursnya 95. Yang untuk jurnalnya di tanggal 2 Januari tadi 2011. Di sini ada kas, tanah, gedung, kendaraan, inventaris kantor dengan nominal masing-masing sudah tertera dalam pencatatan di sini ya. Kemudian di sini tercatat sebagai modal disetor, yaitu totalnya ada 100 miliar ya. Jadi ini 25 di sini 30 50. Di sini 50 20 70 dengan 30 100 miliar ya, ini kurang dari 1. Kemudian di sini untuk nilai agio sahamnya 2% ya, dari total modalnya 100 miliar, hasilnya 2 miliar. Nah, nilai agio saham ini ditambahkan dalam kas. Jadi kasnya yang tadinya 50 juta menjadi 52 juta. Kemudian tanggal 10 Januari 2011, di tanggal 10 Januari tadi, sahamnya 10 juta, harganya 10.000, kursnya 95. Nah, kalau harganya di bawahnya 100% ya, di bawah kurs 100% itu dicatat sebagai disagio.
Jadi kasnya untuk modalnya tadi totalnya 10 miliar ya, 10 miliar dari nominalnya yang tadi 10 juta dikalikan dengan 10.000. Ini hasilnya 10 miliar. Kemudian untuk Jisagionya tadi ya dari 100 harga kurs 100% ke 95, jadi turun 5%. Jadi 5%-nya dari 10 miliar ini ada 500 juta. Jadi nilai Jisagionya 500 juta, maka kas yang terima adalah 9 miliar 500 juta. Kemudian pemesanan saham. Pemesanan saham merupakan transaksi penjualan saham yang dilakukan atas dasar pemesanan. Di bank menjual saham karena pihak pembeli telah memesan saham bank. Transaksi atau pemesanan saham akan dicatat dalam modal saham dipesan sebesar nilai nominal dikalikan dengan jumlah lembar saham. Selisih antara nominal saham dengan kurs akan dicatat dalam agio atau disagio. Jadi tinggal nilai kursnya naik atau turun ya. Kalau nilai kursnya naik agio, kalau turun ya dicatat sebagai disagio. Pada saat uang pesanan saham dilunasi, maka modal saham yang dipesan akan dicatat dalam modal disetor. Hal ini karena uang atas saham tersebut sudah diterima oleh bank. Jadi pemesanan saham ini merupakan komitmen dari calon pemegang saham untuk membeli saham perusahaan sebelum saham tersebut dilunasi dan diterbitkan secara resmi. Jadi ini biasanya terjadi saat pendirian perusahaan dan penambahan modal. Atau mungkin ada penawaran umum perdana. Jadi pada tahap ini saham belum menjadi modal setor karena belum dilunasi penuh. Jadi sini ada ilustrasi ya, pada tanggal 1 Maret 2011 PT Intan memesan saham PT BRI Semarang sebanyak 100.000 lembar dengan harga nominalnya Rp10.000 dengan nilai kursnya 105 dan uang muka pesanan 80%. Di tanggal 16 Maret 2011 total pesanan dilunasi. Kemudian di sini apabila PT Intan tidak dapat melunasi pesanan saham dan PT BRI mengembalikan sebesar 90% dari nilai yang telah dibayar. Nah, sini catat dulu untuk jurnal di tanggal 1 Maret. Ya, jadi di 1 Maret ini jadi 1 Maret ini PT Intan memesan saham sebanyak 100.000 lembar. 100.000 dikalikan dengan 10.000. Ini hasilnya 1 miliar. Jadi modalnya saham yang dipesan 1 miliar. Nah, uang muka pesanan di sini dibayar 80%. 80%-nya dari 1 miliar. Kemudian di sini karena harga kursnya 105, jadi dicatat sebagai agio ya karena nilainya di atas kurs ya 5% dikalikan dengan 1 miliar hasilnya 50 juta. Jadi sini untuk modal saham dipesan 1 miliar dan agionya 50 juta. Karena dibayar uang mukanya 80%, ya 80%-nya di sini ada 840 juta. Jadi piutang PT Intan tinggal 210 juta. Kemudian tanggal 16 Maret total pesanan dilunasi. Jadi piutangnya 210 ya, jadi masuk kas 210 ya dari pembayaran piutang. Jadi piutang PT Intan ini sudah lunas ya, piutangnya di kredit 210. Ini modal saham dipesannya 1 miliar pada modal disetor. Jadi kas dan piutang nutup. Jadi modal dipesan pada modal disetor. Kemudian apabila
PT Inan tidak dapat melunasi ya. Ini tadi kalau contoh yang melunasi di tanggal 16 Maret. Kalau misalkan di tanggal 16 Maret tidak bisa melunasi pesanan saham dan PT BRI mengembalikan sebesar 90% dari nilai yang telah dibayar. Jadi kalau misalkan tidak melunasi ya di tanggal 16 Maret. Jadi perhitungannya dikembalikan 90% dari 840 ya tadi kan ruang mukanya 80%-nya 840 juta. Ini hasilnya adalah 756 juta. Jadi diterima tunainya 840 juta. Jadi di sini sisanya masuk pendapatan lain-lain 84 juta. Jadi jurnalnya di tanggal 16 Maret, modal saham dipesan totalnya 1 miliar, kemudian IQ sahamnya tadi 50 juta. Pada modal disetor 210 dan kasnya di sini yang dikeluarkan adalah 756 juta karena dikembalikan 90%. Kemudian pendapatan lain-lainnya masuk 80 juta. Kemudian melakukan pembelian kembali saham. Jadi pembelian saham yang beredar ini menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepemilikan bank. Saham yang dibeli kembali disebut dengan saham treasury. Akuntansi untuk saham treasury dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu dicatat menurut harga perolehan, cost method, dan harga nominal. Jadi misalkan di sini contohnya pada tanggal 1 Juni 2011, Bank Bima melakukan emisi saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nominal 10.000 dan kursnya 105. Di tanggal 30 Juni 2011, Bank Bima membeli kembali 100.000 lembar saham dengan kursnya 102. Dan pada tanggal 31 Juli 2011, Bank Bima menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar dengan kursnya 103. Dan pada tanggal 15 Agustus 2011, Bank Bima menjual kembali 50.000 lembar treasury dengan kursnya 95. Di sini jurnal yang dibuat dengan menggunakan metode harga perolehan. Jadi pada tanggal 1 Juni ini melakukan emisi saham biasa sebanyak 1 juta dengan nominal 10.000. Jadi 1 juta dikalikan 10.000. Hasilnya 10 miliar. Kemudian kursnya 105. Ya, kursnya 105, 5%-nya dari 100 miliar, 10 miliar sini ada 500 juta. Jadi jurnalnya pada 1 Juni, kas pada modal saham dan ekuiti saham, di mana modal sahamnya adalah 10 miliar dengan ekuitinya 500 juta, total kasnya 10 miliar 500 juta. Kemudian pada tanggal 30 Juni, Bank Bima membeli kembali 100.000 lembar saham dengan kursnya 102. Jadi membeli kembali 100.000 lembar. 100.000 dikalikan 10.000, ini hasilnya 1 juta. 1 miliar. Jadi ini ada 1 miliar karena dijual kembali ya, masuk dicatat dalam saham treasury. Di saham treasury pada kas 1 miliar 20 juta. Jadi kursnya kan 2% ya, 2%-nya dari 1 miliar 20 juta. Kemudian pada tanggal 31 Juli. Pada tanggal 31 Juli di sini Bank Bima menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 50.000. Kursnya 103. Jadi 50.000 dikalikan dengan 10.000. 50.000 dikalikan dengan 10.000 hasilnya 500 juta. Di tanggal 31 ini hasilnya 500 juta dengan kursnya 3%.
3%-nya dari 500 juta itu adalah 15 juta ya. Dari sini dicatat ya untuk kasnya 515 juta dan saham treasury-nya tadi dicatat 510 juta dan tambahan modal setor di sini 5 juta. Di sini menggunakan metode harga perolehan. Kemudian untuk tanggal 15 Agustus Bank Bima menjual kembali 50.000 lembar treasury dengan kursnya 95. Dari sini untuk pencatatannya kursnya di sini berarti turun ya kasnya di 5%-nya dari 500 juta itu 25 juta ya. Jadi karena di sini saham treasury-nya 510 juta dan kasnya adalah 475 karena 5%-nya dari 5 juta itu 25 juta. Jadi kasnya 475 juta. Nah, sini masuk tambahan modal setor. Tambahan modal setor dari 25 juta ditambahkan dengan 10 juta ya. Karena saham treasury-nya 510 juta, hasilnya adalah 35 juta. Jadi nilai saham treasury-nya itu 510 juta. Ini kalau menggunakan metode harga perolehan. Ini kalau menggunakan nominal biasa, dicatat apa adanya ya. Jadi ya tadi di tanggal 1 Juni ini perhitungan sebenarnya ya di kasnya 10 miliar 5 juta dari modal saham 10 miliar dan agionya 5 juta. Kemudian di tanggal 30 Juni saham treasury-nya nilainya 1 miliar dengan agionya 20 juta. Maka kasnya adalah 1 miliar 20 juta. Dan di tanggal 31 Juli kasnya 515 juta dari saham treasury-nya 5 juta dan agionya 15 juta. Kemudian di tanggal 15 Agustus kasnya 475 juta dengan tambahan modal setor tadi dengan nilai kursnya 95 ya, 5%-nya 5 dari 500 juta adalah 25 juta. Di saham treasury-nya catat tetap 500 juta. Jadi dengan menggunakan metode harga nominal. Kemudian akuntansi cadangan. Jadi cadangan merupakan akuntansi laba tahun-tahun lalu yang dicadangkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham. Jadi cadangan ditujukan untuk menutup adanya kerugian di masa yang akan datang. Dengan demikian, transaksi cadangan akan berpengaruh pada perubahan ikhtisar laba rugi bank. Jadi cadangan merupakan bagian dari saldo laba yang disisihkan secara sengaja untuk tujuan tertentu, baik karena kewajiban hukum atau peraturan atau mungkin kebijakan manajemen atau mungkin dari RUPS ya. Jadi cadangan bukan beban melainkan alokasi laba. Jadi contohnya sini cadangan yang dibentuk pada bulan Januari 2011 dan disetujui RUPS ini adalah sebesar 25% dari laba bank. Laba bank per 31 Desember 2010 sebesar 2 miliar. Maka cadangan yang dibentuk adalah sebesar 20% dari 2 miliar sebesar 500 juta. Jadi jurnalnya di tanggal 31 Desember. Ikhtisar laba rugi bank pada cadangan sebesar 500 juta. Kemudian mengenai akuntansi saldo laba. Jadi akuntansi saldo laba merupakan pencatatan yang terkait dengan saldo laba yang dimiliki oleh bank. Jadi beberapa peristiwa yang terkait dengan pencatatan saldo laba antara lain adalah laba rugi pada tahun berjalan dan pembagian dividen atas laba bank. Laba pada tahun berjalan dapat dipergunakan untuk menambah modal secara keseluruhan atau sebagian, dan yang sebagian untuk keuntungan tersebut dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Keputusan pembagian dividen atas laba terletak pada RUPS. Jadi saldo laba ini merupakan bagian dari ekuitas perusahaan yang berasal dari akumulasi laba bersih setelah dikurangi dividen yang dibagikan kepada pemegang
saham. Jadi satu laba ini mencerminkan keuntungan yang ditahan untuk pengembangan usaha, bukan dibagikan. Dan sini dalam ilustrasi laba per 31 Desember 2011 sebesar 2 miliar. Berdasarkan RUPS, laba yang tidak dibagi sebesar 50% dari laba rugi tahun berjalan dan sebesar 10% dibagikan dalam bentuk dividen. Maka saldo laba atau laba yang tidak dibagi terhitung sebesar 50% dari 2 miliar adalah 1 miliar. Di jurnalnya di sini tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi pada saldo laba sebesar 1 miliar. Kemudian pembagian dividen tunai. Jadi contohnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham adalah sebesar 10% dari laba untuk periode 2011. Maka dividen yang dibagikan sebesar 10% dari 2 miliar adalah 200 juta. Dari jurnal pada tanggal 31 Desember 2011, pada saat diumumkan adalah saldo laba pada dividen 200 juta. Pada saat melakukan pembayaran, jurnalnya utang dividen pada kas 200 juta. Dan bila dividen dibagi dalam bentuk saham, maka jurnalnya adalah saldo laba pada modal disetor. Baik ya, sampai di sini untuk materi kuliah kita di hari ini ya, untuk pertemuan 13. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali pada dosennya masing-masing. Di sini ada Bu Eni, Pak Kemi, Bu Kase, dan Bu Heni. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi. Salam sehat selalu, sukses selalu buat semuanya. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tani. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu Tani. Sami-sami.